Halo semuanya, selamat datang lagi di PK Card Reading aku. Jadi kali ini aku mau ngebaca, gerak-gerak mau. Ya udah agak stabil. Jadi kali ini aku mau ngebahas atau ngebaca tentang prediksi hidup asmara kalian di September 2021. Nah, basically buat yang belum tahu PK Card Reading ini gimana cara kerjanya, kalian cuma tinggal milih ini file 1, file 2, file 3, file 4, yang mana yang paling cocok buat kalian, yang paling kalian ngerasa ketarik ke situ. Jadi bukan yang paling kalian suka, tapi yang kalian bisa meditasi dulu atau diem dulu atau gimana kalian rasain energinya dari masing-masing file ini, yang paling narik kalian itu kemana, itu yang kalian pilih gitu ya. Terus nanti di bawah di description box sama di komen bakalan aku taruh timestampnya, jadi kalian bisa langsung ke reading itu. Nah, sebelum mulai kesini aku mau disclaimer dulu kalau ini tuh sifatnya cuma prediksi berdasarkan keadaan saat ini. Nah, kalau misalnya kalian emang gak suka sama hasil reading ini atau kalian menemukan sesuatu baru yang lebih bagus, itu bisa kalian ubah energi kalian. Jadi kalian tuh selalu punya power untuk mengubah apa yang ada di hidup kalian ya. Dan juga masih ada juga faktor-faktor yang nggak bisa kita kontrol aja gitu loh. Jadi prediksi ini, energi bulan September kalian yang aku baca di sini itu nggak mutlak, sama sekali nggak mutlak. Jadi kita ini cuman sebagai bimbingan atau gambaran apa yang bakalan terjadi dan gimana cara ngehadapinnya atau gimana gitu. Sisanya kita cuman bisa kita cuman bisa serahin ke yang maha kuasa gitu ya. Oke, nggak usah lama-lama, kalian tinggal pilih aja terus langsung ke timestamp-nya. See you in your reading. See you di file kalian. Halo file 1, jadi kita mulai prediksinya. Sekali lagi aku mau ngingetin kalau ini sifatnya cuman prediksi. Jadi kalian kalau bisa ya jangan menggantungkan seluruh nasib kalian sama satu hasil reading kali ini aja, soalnya ini pun juga masih kayak berdasarkan energi yang ada saat ini. Energi kalian pun masih bisa berubah kalau misalnya kalian menemukan sesuatu atau kayak dapat pencerahan sesuatu, energi kalian tuh bisa berubah. Apalagi ini energi-energi, ada energi-energi yang nggak bisa kita kontrol, yang masih bisa berubah juga gitu. Jadi ini anggap ini cuma sebagai gambaran apa yang akan terjadi, tapi sisanya kita serahin ke yang maha kuasa. Oke, kita mulai aja ini dari Oracle of Light. Ini main theme atau tema utama dari asmara kalian bulan September 2021 ini. Kita dapat Anna, Grandmother of Jesus, Seeding the Light, Laying Foundation, Divine Plan. Menanamkan benih-benih cahaya, apa ya? Meletakkan fondasi, menyusun fondasi, Divine Plan. Nah, jadi yang aku dapat dari sini adalah tema utama asmara September 2021 kalian itu lebih ke kayak membangun sesuatu, kayak membangun, bisa bisa jadi ini membangun diri kalian sendiri, kayak apa yang kalian butuhin, karakter apa yang kalian butuhin, kayak kematangan apa yang kalian butuhin untuk menjalani satu hubungan asmara. Atau kalau misalnya kalian masih single ya, atau kalau misalnya kalian udah punya pasangan saat ini, kayak lebih ke karakter-karakter apa yang bisa kita bangun lagi, atau energi apa sih di dalam hubungan ini yang bisa kita bangun lagi untuk menambah, apa ya namanya, pokoknya untuk bikin hubungan kalian lebih sehat atau ya gitu pokoknya. Terus ini waktunya si September 2021 ini buat kalian di dalam hidup asmara lebih kayak itu sih, balik lagi kayak apa ya namanya, menabur benih. Kayak misalnya aku pengen nanti di asmara aku, di hubungan percintaan aku nanti ada, misalnya aku pengen pasangan yang setia. Nah, kita kan ingat kalau law of attraction itu kayak tarik menarik energi, itu energi yang sejenis menarik energi sejenis. Jadi untuk mendapatkan pasangan yang setia, apa yang harus kita lakukan? Berarti kita harus memancarkan energi kesetiaan itu juga kan. Nah, itu kalian lagi membangun itu fondasi untuk itu di September 2021 ini. Terus sama juga kalau yang untuk yang udah berhubungan, kayak misalnya aku pengen di hubungan aku ada kayak
tantangan, lebih banyak tantangan. Nah itu sekarang kita lagi kayak ngebangun untuk hubungan yang kayak gitu. Yang kita butuhin tuh apa sih? Yuk kita coba mulai dari step 1 ini, terus step 2 ini, step 3 ini gitu. Intinya membangun kehidupan asmara yang sesuai sama yang kalian butuhin. Nah terus dari tarot aku udah kocokin ini soal kayak event-event atau hal-hal yang mungkin bakalan terjadi di September 2021 ini buat kalian dalam hal asmara. Yang pertama adalah two of cups. Maaf, page of cups maksud aku, upright. Terus nine of cups reverse, sama yang terakhir adalah four of cups. Nah ini cups banyak banget, jadi cups itu lebih kayak elemen air, dan dia tuh lebih ke emosi gitu loh. Emosi tuh jadi maksudnya perasaan, bukan kayak emosi marah doang, cuman kayak emosi kita, apa yang kita rasain di dalam tubuh kita gitu. Nah untuk page of cup sendiri, jadi apa yang bakalan ada di dalam hidup kalian di September ini, kalian mungkin akan dapat tawaran. Misalnya kalau yang single mungkin kalian akan dapat tawaran atau sesuatu yang baru dalam hal cinta, kayak misalnya orang baru, atau kayak misalnya hal-hal baru kayak tadi aku bilang, karakter-karakter baru yang kalian mau soal hubungan kalian itu. Jadi misalnya kalian dapat inspirasi misalnya juga, terus atau kayak misalnya kalian baca satu buku atau nonton satu film gitu, terus kalian pengen, ternyata aku pengen pasangan aku nanti bakalan jadi kayak gini. Nah gitu, misalnya kayak gitu. Atau juga kalian dapat tawaran baru dari satu orang, misalnya kalian lihat satu orang atau lihat satu pasangan, terus kalian kayak ngeliat, oh aku pengen ada pasangan aku nanti kayak gitu. Nah mungkin kayak gitu, atau bahkan bisa juga ada tawaran baru atau ada orang baru yang datang yang menawarkan sesuatu sama kalian, menawarkan hubungan baru, menawarkan energi baru soal percintaan kayak gitu. Nah terus karena adanya tawaran itu, kalian sadar ada keenggak lengkapan di dalam diri kalian. Maksudnya bukan nggak lengkapannya bukan suatu hal yang negatif ya, jadi lebih ke kayak kalian sadar kalau misalnya masih, untuk membangun hubungan yang kalian mau, ternyata masih banyak yang belum kalian sadar gitu loh. Masih banyak yang bisa kita pelajarin, masih banyak yang ternyata nggak cuman yang ini aja gitu. Misalnya kalian sekarang punya satu tipe pasangan yang kalian mau di dalam hidup kalian. Nah di bulan depan ini, bulan September ini, mungkin kalian bakalan sadar kayak, oh ternyata masih banyak kayak yang karakter-karakter yang aku butuh atau aku pengen untuk jadi pasangan aku gitu. Dan kalian mungkin juga bakalan sadar kalau itu nggak akan pernah cukup. Maksudnya kalian akan terus berevolusi, kalian akan terus belajar, jadi itu akan terus berkembang terus. Kayak ternyata kalian pengen ini, ternyata kalian pengen itu mungkin akan bertambah terus dan kalian sadar itu gitu. Terus terus mungkin karena kalian sadar hal-hal yang baru ini, mungkin aja ada hal-hal dari masa lalu, kayak misalnya hal-hal apa ya, kayak misalnya kalian dulu punya tipe satu ini nih, terus sekarang kalian sadar, oh ternyata aku juga butuh ini, ternyata yang ini nggak penting-penting banget gitu loh. Kalian mungkin sadar itu, jadi lebih banyak kayak, oh ini untuk hubungan yang lebih baik lagi, atau untuk untuk hubungan yang lebih baik lagi, atau untuk hubungan yang kalian mau ada di dalam hidup kalian. Kalian lebih banyak seleksi, lebih banyak kayak ngebangun karakter, ngebangun energi itu buat ada di hubungan kalian, atau ada di kayak prinsip kalian gitu, kalau misalnya pun kalian belum punya gitu. Ya intinya itu. Jadi pokoknya kalau single, kalian lebih banyak mempertimbangkan karakter apa yang pengen kalian punya. Sama sih sebenarnya kalau yang buat yang punya hubungan juga intinya kayak gitu. Dan mulai membangun itu sama pasangan kalian gitu. Kalau yang single mungkin masih dalam kayak bukan imajinasi sih sebenarnya, lebih kayak rasa keinginan gitu. Tapi kalau yang pasangan mungkin udah bisa diterapin dari sekarang gitu. Tapi ini intinya kalian lagi membangun fondasi itu untuk hubungan yang lebih baik dalam hidup kalian gitu ya. Banyak energi baru, banyak fondasi baru yang
kalian bangun di September 2021 ini. Terus ini ada kayak energi pikiran kalian, jadi kayak apa yang kalian pikirin soal keadaan asmara kalian di September 2021 ini. Terus sama satu kartu lagi ini keadaan perasaan kalian, jadi kayak apa yang kalian rasain soal asmara kalian ini. Nah, untuk yang pikiran kita dapat childhood atau innocence, masa kecil dengan rasa apa ya namanya, innocence, tanpa dosa itu. Nah, jadi dari childhood ini yang aku dapat adalah karena banyaknya kayak hal-hal baru yang kalian apa sih namanya, yang kalian temuin, banyak karakter baru, energi baru yang kalian temuin, yang ternyata aku pengen kayak gini, itu kalian ngerasa kayak anak kecil lagi yang baru belajar gitu loh. Bukan ngerasa sih, yang ada di pikiran kalian adalah kalian tuh baru belajar satu hal, kalian baru masuk ke satu hal dalam hal asmara ini, dan kalian ngerasa kayak anak kecil yang kayak nih masih polos, kayak ngelihat sesuatu yang baru, kayak wah sesuatu yang baru ini, wah ini bagus nih, aku pengen explore ini gitu. Nah, kayak gitu energi perasaan kalian tuh lebih ke situ. wah langitnya bagus kayak gimana ya rasanya kalau aku ada di langit, gimana ya emang di langit itu ada apa aja ya, ada nggak ya kalau manusia yang tinggal di langit juga. Nah, kayak pertanyaan kayak gitu loh, maksudnya kayak wondering soal hal-hal baru yang baru kalian temuin ini, wondering soal kalau misalnya kayak ngebayangin kalau misalnya aku sekarang ngebangun karakter ini, ngebangun energi ini di dalam diri aku, di dalam hubungan aku, nantinya bakalan kayak apa ya. Nah, kayak banyak yang ngebayangin kayak gitu. Terus ini yang soal perasaannya kita dapat rain dengan purification. Nah, ini sama yang aku bilang tadi, kayak misalnya dulu kita lebih kayak pengen sesuatu ini yang harus ada di hubungan kita, energi ini yang harus ada di hubungan kita. Nah, di sini tuh lebih kayak yang perasaan kalian lebih kayak ngerasain yang aku tuh masih pengen gak sih karakter ini ada di kisah asmara aku gitu. Nah, kayak gitu kayak ini masih valid gak sih buat aku masih pengen gak sih yang kayak gini. Nah, itu lebih banyak yang kalian rasain sekarang gitu. Oke. Terus yang selanjutnya ini Oracle Spirit Animal, lebih kayak yang energi apa aja yang bisa kalian contoh, yang bisa kalian embody. Aku nggak tahu embody itu itunya bahasa Indonesianya apa, pokoknya intinya energi apa yang bisa kita kita resapin di dalam diri kita, ya intinya bisa kita contoh, yang bisa kita resapin di dalam diri kita selama si September 2021 ini soal asmara. Yang pertama adalah Parrot Spirit, watch your words, hati-hati sama kata-kata kalian. Terus yang kedua Armadillo, set healthy boundaries, pasang batasan-batasan yang sehat. 3 Sandpiper, be playful. Apa ya playful? Ya, kalian tau lah. Maaf miring. Nah, terus yang keempat, sabar ya. Yang keempat kita dapat seahorse atau kuda laut, watch and wait. Tunggu dan lihat aja hasilnya gimana. Nah, dengan si dengan si burung parrot ini, parrot itu burung beo ya kalau nggak salah, burung beo atau kakak tua beo deh kayaknya, ya burung beo ini kita dapat kayak misalnya ini kan tadi kita tahu banyak hal-hal baru di dalam hidup kalian, itu energi baru yang masuk ke dalam diri kalian itu, mungkin kalian lebih gini, jadi dengan adanya energi masuk yang udah di hidup kalian ini, mungkin kalian lebih kayak istilahnya tuh latah gitu, tapi nggak sekasar itu. Maksudnya kayak misalnya kita dapat satu energi yang masuk ke dalam hidup kita, kayak misalnya gini nih bagus nih, wah cowok yang gentleman nih bagus nih. Nah, kalian mungkin langsung yang kayak
oh iya ya bagus ya, aku pengen juga di dalam hidup kalian gini 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 gini. Nah kayak gitu gitu, ini energi yang maaf maaf. Jadi intinya ya itu, jadi intinya kalian mungkin lebih bisa kayak istilahnya lebih mempertimbangkan energi mana yang lebih cocok buat kalian, energi mana yang enggak gitu loh. Ya jadi kan kita tahu kalau burung beo itu orang ngomong terus si burung beonya itu langsung ngikutin. Nah jadi mungkin akan lebih baik kalau kalian lebih benar-benar seleksi, jadi nggak cuma yang kayak gegabah, oh aku pengen kayak gini, aku pengen kayak gini, tapi lihat juga keinginan kalian di dalamnya tuh kayak apa gitu loh. Mungkin iya kalian menemukan sesuatu yang baru, tapi kita lihat juga kalau misalnya kita dapat pasangan yang kayak gini, atau misalnya kita ada di hubungan yang kayak gini ya kalian rasa bagus, itu cocok gak buat diri kalian, kalian nyaman gak dengan karakter itu, gitu-gitu. Terus yang armadillo ini lebih kayak ke kelanjutannya ini, kita coba lebih, yang tadi kan kita coba lihat mana yang cocok buat diri kita, mana yang enggak gitu. Nah buat yang enggak, kalian coba lebih apa yang namanya istilahnya, lindungin energi kalian dari hal-hal yang kayak misalnya kepengen ini kepengen itu, soalnya terlalu banyak rasa ingin itu, terlalu banyak karakter yang kalian mau itu, terlalu banyak energi yang kalian mau itu bisa bikin kalian kayak overwhelmed gitu pada akhirnya. Coba kita lihat, makanya tadi kita coba seleksi mana yang cocok buat diri kalian, mana yang enggak. Kalau yang menurut kalian enggak, kalian batasin diri kalian sama rasa ingin itu gitu loh. Jadi kalian tetapin kalau kalian yakinin diri kalian kalau oh itu cuman rasa kepengen sesaat gitu aja gitu. Nah tapi itu pun jangan dibawa stres sama hal-hal itu, kita lihat si Sandpiper ini, dia tuh ngelangkah dengan yang kayak bener-bener enteng banget gitu loh. Jadi apapun yang ada di kalian itu, apapun yang kalian baru temuin, apapun yang kalian harus batasin, kalian coba langkahlah dengan ya enteng aja kayak si Sandpiper ini, kayak seakan-akan itu bukan beban. Jangan jadi ini beban, karena gimana ini tuh kayak cuman pelengkap hidup kalian gak sih? Kalian tuh harusnya kayak udah lengkap sama diri kalian sendiri, dan orang lain itu cuman gini. Jadi kita tuh harusnya kayak udah lengkap sama diri kalian sendiri, kita satu manusia, kita satu jiwa. Orang lain tuh cuman kayak sebagai tambahan gitu loh harusnya ya. Oke, kita butuh orang lain, kita makhluk sosial, aku tahu, tapi cobalah ngerasa cukup sama diri kita sendiri. Kalau ini orang-orang lain yang ada di hidup kita tuh cuman pelengkap, asmara kita itu cuman pelengkap gitu. Nah terus jangan gegabah. Dari si horse ini kita dapat gegabah itu nggak baik. Jadi maksudnya gini, kalau misalnya sekarang kita pengen satu karakter ini, terus kita langsung bilang ke pasangan kita, cowok kayak gini bagus loh gitu, misalnya kayak cowok yang brewok kan ternyata ganteng loh kayak gitu. Jangan gegabah, kita lihat dulu situasinya kayak apa, lihat juga pasangan kita kayak apa. Kalau misalnya emang udah punya pasangan, nanti itu bakalan keungkap sendiri. Kalian lebih banyak in touch sama diri kalian aja sendiri dulu, dipilih mana yang worth it buat kalian, mana yang worth it buat kalian bangun, mana yang kayak cuman keinginan sesaat. Yang menurut kalian worth it ya lanjutin gitu. Terus ini dari energi yang ada saat ini, future outcome-nya itu kayak gimana, kayak kelanjutan dari semua energi ini tuh kayak apa gitu. Yang pertama kita dapat hold your vision dengan fixed moon. Terus kita dapat new moon in Sagittarius, luck is on your side, keberuntungan ada di pihak kalian. Terus tambah satu lagi, new moon in Libra, a new romantic cycle begins. Nah jadi karena banyak hal-hal baru ini gini, jadi mungkin karena adanya kayak idealisme baru dalam diri kalian gitu, kayak misalnya energi yang kalian mau ada di dalam hidup kalian. Misalnya kalian pengen, ya itu yang dari tadi kita omongin sebenarnya.
Aku nggak ngerti kenapa aku jelasin berkali-kali, tapi ya intinya itu, karena adanya energi-energi baru dalam hidup kalian. Mungkin ada beberapa yang kalian ngerasa kayak, oh ini terlalu bagus nih buat jadi kenyataan, oh ini kayaknya nggak mungkin deh aku dapat pasangan yang kayak gini. Nggak, apapun yang kalian inginkan, asal itu kalian benar-benar inginin dari dalam hati kalian, bukan cuma soal gegabah, bukan cuma soal kayak ngelihat sesuatu terus kepengen. Asal itu kalian benar-benar ingin dari dalam hati kalian, atau itu benar-benar cocok buat kalian, kalian nyaman dengan itu, kalian pegang vision itu, kalian pegang itu, karena itu selalu ada di hidup kalian. Kalau misalnya kalian sempat kayak kepengen itu di dalam hati kalian, berarti emang ada energi itu di dalam diri kalian. Iya. Intinya nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini kalau misalnya emang kalian segitu pengennya. Kalau emang kalian segitu pengennya dan kalian mau usahain itu, nggak ada yang nggak mungkin. Keberuntungan akan selalu ada di sisi kalian. Jadi energinya Sagittarius tuh lebih kayak apa ya namanya, ekspansif, lebih kayak luas gitu. Jadi kalau misalnya sekarang mikir satu hal itu nggak mungkin, tapi kalau misalnya kita udah ngelihat dunia lebih luas dari sudut pandang yang lebih besar, mungkin kita cuma ngelihat itu kayak sebagai hal kecil gitu loh. Jadi nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Misalnya kita bisa ngelihat lebih luas, kita punya pandangan yang lebih luas, kita ngelihat dari lebih jauh, terus kita apa namanya, panah kita itu, kita kayak mau kemana, apa hubungan kayak apa yang kita mau, asal kita tahu itu, kita bakalan lebih gampang buat cus ke satu tujuan itu, buat nembakin panah ke satu tujuan itu. Dan itu nggak ada yang nggak mungkin, nggak ada yang nggak mungkin. Oh ya, terus ini juga kayak banyak nyumun, kita punya 2 nyumun di sini. Ya, kita punya 2 nyumun di sini. Jadi nyumun itu energinya lebih kayak yang set intention, apa sih namanya, bikin intensi kayak apa yang kalian mau ada di dalam hidup kalian. Kalau ini mungkin apa yang kalian mau ada di dalam hubungan kalian sama secara asmara, atau kalian mau jadi orang kayak apa sih di dalam satu asmara ini. Nah, ini saat yang tepat, emang ini si September ini saat kalian untuk ngebangun si intensi itu, ya itu. Nah, terus nyumunin Libra ini juga dari hal-hal baru ini, tentunya pasti kehidupan romantika kehidupan romantika baru akan terlahir juga untuk kalian, dengan kalian memulai dari diri kalian, kayak ngebangun energi yang kalian mau. Kayak misalnya kalian, yang tadi aku bilang, kalian mau pasangan yang jujur, kalian mau pasangan yang setia, coba kalian jadi orang yang setia dulu, ngebangun itu di dalam diri kalian. Nantinya pada akhirnya si pasangan kalian itu akan apa ya namanya, mirroring gitu loh. Pada akhirnya pasangan kalian sekarang atau pasangan kalian di masa depan tuh pada akhirnya akan memancarkan energi yang sama juga. Atau misalnya pun di pasangan kalian yang sekarang nggak ada energi itu, misalnya sekarang kalian pengen pasangan yang jujur, dan ternyata sih pasangan kalian ini bukan orang yang jujur, nanti pada akhirnya akan unfold sendiri gitu loh. Maksudnya takdir akan berputar sendiri, gimana kalian pada akhirnya dapat pasangan yang jujur. Mungkin itu bukan pasangan kalian yang sekarang, mungkin nanti kalian udah ketemu orang lain lagi. Nah, itu pada akhirnya akan segera muncul kalau kalian ngebangun dari September ini. Nah, terus ini ada kayak saran terakhir dari alam semesta untuk kita soal asmara. Kita dapat crystal clear intentions. Balik lagi, intensi yang jelas. Be clear about your desire and focus upon it with unwavering faith. Dari Archangel Michael. Jadi kalian perjelas apa yang kalian mau, apa yang kalian ingin ada di hubungan asmara kalian, dan kalian fokus sama hal itu dengan kepercayaan yang gak tergoyahkan. Ini yang tadi kita balik lagi ke hold your vision ini. Nah, jadi kalau emang kita udah netapin satu intensi, kita maunya kayak gini, terus kalau kita udah netapin satu intensi dan kita percaya sama alam semesta, kalau misalnya emang karakter itu, energi itu ada di dalam hidup kita rasain itu ada. Kayak misalnya itu tadi, kita punya pasangan yang setia, kita rasain pasangan kita emang setia gitu, kita rasain di sebelah kita ada orang yang setia. Pegang vision itu, nanti alam semesta akan mengatur jalannya sendiri untuk kalian, sampai kalian
benar-benar punya itu di dalam hidup kalian pada waktu yang tepat. Dah, intinya itu aja yang mau aku sampaikan. Good luck selalu. Maaf sekali lagi kalau misalnya ada yang gak pas sama kalian. Ya, maaf kalau gak sesuai yang kalian harapin. Dan ingat selalu kita punya kekuatan, kita punya power untuk ngubah hidup kita. Bukan ngubah hidup kita sih, tapi kita selalu punya power untuk ngubah hidup kita, ngubah jalan hidup kita, asal kita benar-benar lakuin dari hati kita, bukan karena kayak keinginan sesaat yang kita nggak tahu apa yang terbaik buat diri kita gitu. Pokoknya intinya kita harus tahu apa yang terbaik buat diri kita dari dalam hati kita, dari dalam jiwa kita, dan semuanya akan berjalan berjalan tanpa banyak usaha. Intinya itu, selama kita percaya. Oke, good luck selalu. Kalau misalnya emang membantu untuk kalian, bisa tolong di like, subscribe channel aku, komen kalau emang ada yang mau didiskusiin atau dikomentarin dari reading kali ini. Oh ya, terus kalau misalnya emang kalian butuh kayak konsultasi atau sekedar ngobrol-ngobrol, DM Instagram aku selalu terbuka. Aku cantumin linknya di description box, bisa langsung kalian follow, terus DM aku aja. Ya, aku selalu terbuka untuk berteman. Oke, makasih untuk nonton sampai saat ini. Dadah, see you in the next reading. Good luck terus buat kalian. Halo Pal 2, sebelum mulai aku mau ngingetin kalau ini reading ini sifatnya cuma prediksi. Jadi kan kita tahu banyak energi di dunia ini yang gak bisa kontrol. Sedangkan reading kali ini cuma berdasarkan energi yang ada saat ini. Nah, energi kita sendiri aja tuh masih bisa berubah kalau kita menemukan sesuatu yang baru, atau ya intinya kita melakukan sesuatu yang baru, energi kita tuh masih bisa berubah. Apalagi ada energi-energi yang emang gak bisa kita kontrol. Jadi ini cuman kayak panduan atau gambaran apa yang akan terjadi dan kita harus gimana menyingkapinya. Sisanya kita serahin aja. Pokoknya kita intinya melakukan yang terbaik yang bisa kita lakuin, sisanya kita serahin ke Yang Maha Kuasa. Karena gimana-gimana, kuasa tetap di tangannya gitu. Oke, kita mulai. Dari Light Oracle ini kita punya kayak tema utamanya dari asmara kalian di bulan depan. Kita dapat The Age of Light. You've been training for this for lifetimes. Nah, jadi mungkin emang apa? Oke, bahasa Indonesianya. Kalian udah terlatih buat hal ini selama beberapa kehidupan. Ya, selama beberapa kehidupan. Nah, jadi yang aku dapat dari ini adalah nih, kalian kayak udah berdiri tegak ini, kalian udah kayak selama ini mungkin di kehidupan kali ini, atau kalau misalnya kalian percaya ada kehidupan di masa lalu, mungkin di kehidupan masa lalu kalian udah banyak kayak lay foundation gitu loh, udah banyak menyusun fondasi, dan ada sesuatu ya tentang apapun itu di dalam kehidupan asmara kalian. Mungkin kalian udah banyak belajar apa yang kalian mau di dalam kehidupan asmara, atau kalian udah banyak pengalaman. Jadi udah banyak fondasi yang udah kalian bangun ini, sampai akhirnya itu udah kayak di puncaknya gitu. Sekarang kalian lagi megang kayak cahaya di ujungnya gitu. Nah, jadi apa yang udah kalian persiapin, mungkin kalian akan mendapatkan buahnya di September 2021 ini. Kalian kayak lebih tahu, mungkin buahnya kayak cuman sebatas kayak belum tentu kayak kalian punya satu hubungan yang sesuai sama yang mau kalian, atau ada orang baru tiba-tiba datang, atau tiba-tiba ada kebahagiaan. Mungkin belum tentu soal itu, bisa aja soal itu, tapi mungkin belum tentu soal itu. Bisa juga cuman kalian tahu diri kalian sendiri, kalian benar-benar yakin sama diri kalian sendiri. Itu aja tuh udah cukup buah gitu. Itu energi overall. Pokoknya intinya berbuah sesuatu yang kalian tanam, yang kalian bangun selama beberapa lama gitu. Terus ini soal apa sih namanya, kayak main event gitu, kayak apa ya namanya, apa yang bakalan terjadi soal asmara di September 2021 buat kalian. Yang pertama adalah Eight of Cups. Terus Queen of Wands upright,
Nine of Pentacles upright. Nah, ini jadi yang aku rasain adalah kalian tuh udah banyak explore diri kalian gitu loh. Kalian udah banyak kayak explore sana sini, lihat sana sini, kayak misalnya kalian nonton film, kalian ngejalin satu hubungan, kalian baca buku, ngelihat karakter yang ini, karakter yang itu. Mungkin kalian tuh banyak yang kalian kumpulin dari itu gitu, banyak yang kalian dari sisi hidup yang ini, dari sisi hidup yang itu, dari tempat ini, dari tempat itu, dari perasaan yang ini, dari perasaan yang itu. Kalian tuh udah tahu banyak soal itu, kalian udah mempelajari banyak soal itu, dan kalian tuh udah bisa kayak ngebangun si tahta kalian sendiri, tahta hubungan kalian sendiri. Kayak kalian, ya intinya energi yang nggak usah apa yang ada di dalam hubungan kalian di dunia, tetapi energinya tuh ada gitu loh di dalam diri kalian, apa yang kalian mau itu, dan kalian tahu itu tuh emang benar-benar passion dari dalam diri kalian gitu loh, bukan yang kayak cuman ini lucu ya, oh ini ternyata bagus deh kalau misalnya hubungannya kayak gini gitu, enggak, tapi kalian tahu apa yang cocok buat diri kalian, apa yang burn kalian dari dalam gitu loh, apa yang rasanya hangat buat kalian dari dalam, apa yang nyaman buat kalian, dan itu benar-benar bergairah gitu loh buat kalian. Itu kalian tahu itu, dan kalian pun juga menikmati itu semua gitu loh pada akhirnya nanti. Kayak misalnya kayak, oh aku suka, misalnya nanti pengen deh di misalnya pasangan jalan-jalan kayak date-nya di taman-taman kayak gitu-gitu. Bentar, aku ngomong apa sih? Bentar ya, bentar. Oke, lanjut lagi. Misalnya tadi kayak kalian kayak kebayang-bayang kayak pengen, misalnya kalian punya pasangan atau saat ini pun kalian punya pasangan, kayak kalian pengen date-nya di taman atau apa, terus kalian kayak lagi seneng yang kayak ngebayangin, atau kalian bilang ke pasangan kalian kayak asik deh kalau misalnya ini ngedate kayak gini gini gini, kayak gitu-gitu. Pokoknya kalian lagi menikmati banget diri kalian saat ini, diri kalian atau hubungan kalian yang udah ada, soal kalau itu sesuai sama yang mau kalian, pokoknya itu lagi kalian nikmati ya. Itu, tapi yang jelas ada yang aku lihat adalah kalian nikmatin diri kalian ini, apa yang energi yang kalian pancarin, ya kalian mau buat ada di dalam hubungan kalian itu, yang kalian mau ada di hubungan kalian entah di masa depan atau sekarang gitu. Terus ini lanjutannya, kita punya energi pikiran sama perasaan kita. Jadi apa yang kita pikirin soal energi yang ada saat ini, apa yang kita alamin di September 2021 ini, sama apa yang kita rasain di September 2021 ini soal asmara. Jadi yang pikiran kita dapat rainbow, blessings, pelangi dengan berkah. Nah, jadi ini yang kalian pikirin. Nah, karena kalian tahu itu, kalian benar-benar kenal sama diri kalian sendiri. Jadi apapun itu yang kalian punya, karena kalian udah memancarkan energi itu, jadi energi yang kalian tarik di bulan September ini juga energi itu juga, yang energi yang kalian inginkan itu. Dan itu kalian benar-benar anggap itu sebagai kayak berkah, sebagai kalian benar-benar syukurin itu, dan kalian menikmati itu, setiap warnanya, setiap jenis apapun yang kalian lakukan itu, apapun yang kalian pikirin, kalian benar-benar menganggap itu blessing. Udah sesederhana itu aja. Hidup kalian lagi berwarna saat ini, maksudnya lagi ada macam-macam warna, bervariasi, dan gak yang cuman, intinya kalian gak jenuh, dan kalian benar-benar menikmati apa yang udah kalian bangun udah lama. Iya, udah dari lama kalian bangun, itu maksudnya. Jumbled. Nah, terus yang untuk perasaannya, kita punya ocean, ebb and flow, tarik dan apa sih namanya, gitu, tarik dan dorong. Kayak laut, kita punya kayak pasang surut sama pasang naik. Nah, jadi sama perasaan kalian di hubungan ini pun, kalian tahu dan kalian juga ngerasain nih, kayak warna-warna ini itu warna-warni, dan gak semuanya emang indah gitu loh. Jadi ada saatnya itu ada saatnya kalian nikmatin banget, tapi ada saatnya kayak itu kalian mikir kayak kok gini yang kita alamin. Tapi kalian tahu itu semua itu bagian dari hidup, dan kalian juga ngejalan itu mungkin dengan orang yang tepat sekarang, atau
atau kalian emang segitu puasnya sama diri kalian sendiri di dalam satu hubungan atau di ini kalian yang single ini, di hidup single kalian, mungkin kalian segitu puasnya sampai itu ya udah gitu loh. Maksudnya kalian tahu itu bagian dari hidup dan kalian nikmatin itu semua, bukan sebagai kayak beban gitu loh, walaupun itu ada pasang surutnya juga buat kalian, tapi kalian nikmatin sunsetnya, kalian nikmatin debur ombaknya, pokoknya kalian nikmatin semuanya walaupun itu hal yang sebenarnya sulit buat dinikmati. Intinya itu, pokoknya kalian gak ngerasain itu sebagai beban, tapi ya blessing aja gitu loh. Kalian tahu itu berkah yang kalian terima, jadi apapun itu kalian terima. Nah, di sini ada oracle card spirit animal yang bisa, jadi isinya itu energi-energi hewan yang bisa kita embody, yang bisa kita terapi di dalam diri kita selama bulan September ini soal asmara. Yang pertama, grasshopper atau belalang. Take a leap of faith. Apa yang namanya? Loncat dengan kepercayaan tinggi. Itu. Aku nggak tahu di bahasa Indonesia ini kayak gimana, pokoknya terjun. Pokoknya ini gini. Misalnya gini, kita ada di satu tebing. Ya, misalnya kita ada di satu tebing, kita nggak tahu di bawah itu ada apa, tapi kita kayak terjun aja gitu, itu namanya take a leap of faith. Aku nggak tahu kalau di bahasa Indonesiain kayak gimana, pokoknya intinya kayak gitu kalau dipraktekin. Terus yang kedua, kita punya horse spirit atau kuda dengan freedom is yours, kebebasan adalah milikmu. Yang ketiga, kita dapat rhino spirit atau badak, overcome any obstacle, mengatasi segala hambatan, halangan. Terus yang keempat, kita dapat white raven spirit, trust in the magic, percaya sama keajaiban. Nah, energi yang bisa kita terapin di bulan September ini, yang pertama itu belalang. Jadi belalang itu kan selalu kayak loncat aja, loncat sana, loncat sini, tanpa tahu kalau sebenarnya itu yang dia loncatin itu bisa nopang tubuhnya dia atau enggak. Dia tuh sebenarnya nggak tahu, tapi dia percaya aja, dia bisa tahu. Dia percaya aja kalau dia tetap aman kemanapun dia loncat itu. Terus dan dia nikmatin setiap itunya sambil kayak cus 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 gitu kan. Ngomong apa sih ya, intinya itu, kemanapun kalian lompat, kemanapun kalian, apapun yang kalian explore dari ini kehidupan percintaan kalian ini, kalian nikmatin itu semua dan kalian percaya itu tuh baik buat kalian, selalu tuh baik buat kalian. Ya intinya itu, dan ini yang aku rasain, ini energi ini udah ada di dalam diri kalian juga. Dan karena itu, dan karena kepercayaan kalian itu kalau kalian akan selalu aman, kalian akan selalu dilindungin, kalian ngerasa bebas buat ngelakuin apa aja. Kalian ngerasa kayak kalian tetap mempertahankan kayak diri kalian, mempertahankan tahta kalian dengan kalian melakukan apa aja, karena kalian percaya sama diri kalian sendiri. Kalian percaya kalian tahu worth diri kalian gitu loh. Kalian percaya, kalian tahu nilai diri kalian, dan kalian tahu itu nilai diri kalian itu nggak dipengaruhin sama orang-orang lain atau gimana, tapi ya itu, kalian benar-benar percaya diri, dan kepercayaan diri itu juga bebas, juga yang membebaskan kalian untuk melakukan apapun gitu. Terus kita juga dapat badak. Nah, sama juga kayak ini, karena kepercayaan diri kalian itu, maksudnya kalian punya kulit yang keras, akan suatu hal. Kalian udah benar-benar lay foundation di awal itu, kalian udah punya fondasi yang kuat. Kalian kayak buat melakukan apapun, kalian nggak ada yang memberhentikan kalian gitu loh, nggak ada yang membatasi kalian buat kayak misalnya memulai sesuatu yang baru, atau ya intinya itu. Intinya itu, buat menikmati apapun yang ada di depan kalian itu, kalian benar-benar, bahkan kalian nikmati gitu loh, karena kalian yakin sama diri kalian sendiri. Jadi tema utamanya kalian yakin sama fondasi yang udah kalian bangun itu tadi. Sama terutama si white raven ini juga, kalian percaya sama keajaiban yang ada di dalam diri kalian, walaupun mungkin itu berbeda sama yang lain. Misalnya ini kan burung gagak itu aslinya hitam ya,
mayoritas hitam, yang umum yang kita tahu itu hitam, tapi dia putih dan dia pakai mahkota aja ini. Maksudnya jadi dia tahu dia berbeda, dia tahu yang dia mau itu nggak sama yang, jadi dia tahu dia itu nggak sama orang-orang lain yang sejenis sama dia tahu yang dia mau itu mungkin nggak sesuai sama apa yang orang-orang lain harusin buat dia, tapi dia percaya sama dirinya dia sendiri, dan energi itu yang bisa kalian embody di dalam diri kalian sendiri gitu. Nah terus ini ada kartu yang ngelambangin kayak future outcome, atau yang hasil yang akan kita dapat di masa depan dengan energi-energi ini. Jadi maksudnya kelanjutannya dari prediksi si September 2021 ini intinya gitu. Yang pertama, communication is the key, new moon in Gemini. Komunikasi adalah kunci. New romantic cycle begins. Dari new moon in Libra. Apa ya, siklus romantis siklus romantika baru akan dimulai. Sama full moon in Aquarius. Show the world the real you. Tunjukkan dunia dirimu yang sebenarnya. Nah, jadi dengan kalian ngerasa nyaman dengan diri kalian sendiri tadi itu, kalian pun dengan mengkomunikasikan diri kalian ini, kalian menunjukkan diri kalian sendiri. Tentunya kan kita butuh komunikasi ya untuk nunjukin diri kita sendiri ke dunia. Misalnya kalau dalam hal ini kayak ke pasangan kalian, atau nunjukin ke dunia kalian mau pasangan yang kayak gimana buat menarik pasangan yang sesuai sama yang mau kita itu. Karena kalian udah cukup nyaman sama diri kalian sendiri ini di bulan yang kita baca ini, kalian jadi lebih lebih mudah untuk kalian kayak nunjukin diri kalian itu kayak gimana gitu loh. Lebih gampang buat komunikasiin diri kalian, buat ekspresiin diri kalian, apa yang kalian mau itu tuh jelas buat kalian tahu apa yang kalian mau, apa yang kalian tarik ke dalam diri kalian, sampai akhirnya yang datang ke kalian itu pun juga bakalan yang datang ke kalian itu juga bakalan sesuai sama apa yang kalian mau. Hal-hal baru yang datang ke itu maaf masih susah buat ngomong. Oke, intinya itu udah gitu aja. Maaf banget kalau ini terlalu singkat atau gimana, tapi yang bisa disampaikan yang aku dapat kayak cuman itu. Bener-bener aku minta maaf nih kalau misalnya bacaan ini kayak singkat atau gimana. Nah terus ini yang terakhir, kita dapat pesan dari alam semesta yang bisa kita pertimbangin atau gimana. Kita dapat compassion dari Archangel Zadkiel. Soften your heart with respect to this situation and all the people involved including yourself. Nah jadi gini, benar-benar lihat dari dalam hati kalian, jadilah lembut sama hati kalian. Kita lihat yang benar-benar kayak jadilah lembut dengan hati kalian. Kayak misalnya gini, apapun yang kalian rasain, biarin aja diri kalian ngerasain itu gitu loh. Biarin aja hati kalian ngerasain itu, tapi jangan sampai kalian jadi kayak attach, jadi bergantung sama emosi itu. Kalian rasain apapun yang kalian rasain, jadilah tempat aman untuk kalian ngerasain apapun yang kalian rasain itu. Jadi kayak gini, misalnya kalian punya anak yang patah hati. Jawaban bijak seorang orang tua pasti kan kayak, ya udah nggak apa-apa, jadiin ini pelajaran. Kalian nggak apa-apa ngerasain patah hati itu aja sekarang, jadiin ini pelajaran buat kedepannya lagi, biar kedepannya itu jadi lebih baik. Nah kalian jadi kayak gitu juga buat diri kalian, bikin diri kalian itu nyaman ada di dalam diri kalian. Nah lo bingung, bikin jiwa kalian nyaman ada di dalam diri kalian. Itu juga berlaku buat orang-orang lain, buat segala situasi. Terima aja apa yang ada di depan kalian, jangan dijudge. Kalian ngerasain apapun dari situasi itu, biarin aja diri kalian ngerasain. Bilang aja kayak nggak apa-apa gitu sama diri kalian sendiri. Nanti kalian akan tenang buat ngejalanin semua ini gitu ya. Udah itu aja intinya yang mau aku sampaikan. Maaf banget kalau
nggak jelas atau gimana. Kalau kata-kata aku kurang jelas, terus banyak yang aku ulang-ulang, karena aku sadarnya banyak yang aku ulang-ulang banget dari tadi. Oke, makasih banget buat dengerin sampai sekarang. Kalau misalnya emang sesuai atau ngebantu kalian, bisa tolong di like videonya, subscribe channel aku. Terus oh ya, kalau kalian mau kayak curhat-curhat atau apapun itu, konsultasi, bisa DM Instagram aku selalu terbuka buat siapapun. Jangan lupa di follow, aku biasa kayak ngepost banyak informasi-informasi soal spiritual kayak gini, dan pick a card singkat. Oke, gitu aja. Makasih udah dengerin sampai sekarang. Good luck. See you in the next reading. Halo Pal 3. Sebelum mulai aku mau ngingetin lagi kalau ini cuman reading kali ini cuman prediksi apa yang bakalan terjadi di kehidupan asmara kalian bulan September 2021, dan prediksi ini juga didasarkan sama energi yang ada saat ini. Energi kalian sendiri pun juga bisa berubah sebenarnya kalau misalnya kalian menemukan hal baru dan mutusin buat itu sesuatu yang lain. Jadi ini nggak mutlak. Ini nggak mutlak kalian punya power buat ngubah ini. Oke, gitu aja ya. Oh ya, terus ada juga kayak energi-energi lain yang nggak bisa kita kontrol. Jadi jangan anggap ini sebagai patokan apa yang bakalan terjadi. Ingat, kalian punya kekuatan buat ngubah ini. Kalau misalnya emang ini nggak sesuai sama yang kalian mau, oke. Udah, kita lanjut aja langsung ke readingnya. Jadi kartu pertama yang kita dapat ini yang kalian pilih, ini ngelambangin main theme atau tema utama dari kehidupan asmara kalian di bulan September 2021 ini. Kita dapat Unbound, Releasing Soul Patterns, Contracts, and Past Life. Melepaskan pola dari jiwa kalian, kontrak jiwa kalian, dan juga kehidupan sebelumnya. Nah, jadi untuk kalian yang misalnya kayak percaya adanya beberapa kehidupan dari satu jiwa, mungkin ada sesuatu yang terjadi di kehidupan kalian sebelumnya, atau misalnya pun kalian gak percaya, ada sesuatu yang udah terjadi di kehidupan ini, di masa lalu kalian, yang kayak bikin kalian stuck di satu pola tertentu. Kayak misalnya gini, ini nggak harus soal pasangan ya, ini soal asmara, tapi itu nggak harus soal perasaan. Kayak misalnya kalian ngelihat orang tua kalian, misalnya kalian ngelihat orang tua kalian, misalnya mama kalian tuh nggak bisa jujur ke papa kalian, terus papa kalian juga nggak bisa setia ke mama kalian. Nah, itu kan juga pasti mempengaruhi gimana jiwa kita terbentuk, karakter kita terbentuk. Atau misalnya kayak terus kita jadi, karena kita ngelihat orang tua kita nggak bisa jujur sama satu sama lain, kita jadi belajar kalau di kehidupan asmara itu pada akhirnya orang tuh pasti nggak jujur sama satu sama lain. Nah, jadi nggak bentuk kalian jadi gampang bohong ke pasangan kalian nanti, atau pasangan kalian sekarang misalnya. Atau misalnya kalian ngelihat orang tua kalian selingkuh, atau kalian diselingkuhin sama pasangan kalian di hubungan-hubungan yang udah lalu, terus kita jadi kayak muncul keyakinan kalau misalnya pasangan kita yang sekarang pun bakalan selingkuh dari kita, kayak gitu. Nah, di September 2021 ini kalian mungkin akan dapat pencerahan atau gimana, tapi intinya kalian akan break free dari cycle itu, dari pola pemikiran kayak gitu. Kalian akan keluar dari pola pemikiran itu, entah itu karena dipacu sama diri kalian sendiri, dari apa yang kalian tiba-tiba sadar, atau dari satu event terus kalian jadi sadar, atau dari satu orang yang kalian temuin, atau pasangan kalian saat ini tiba-tiba kayak ngomong sesuatu atau nyadarin kalian. Pokoknya kalian bisa terbebas dari si cycle itu, dari pola pemikiran itu gitu. Itu tema utama dari bulan September ini, soal asmara buat kalian. Oke, terus ini juga ada kayak event-event yang ada di hidup kalian bulan depan soal asmara juga. Terus terus isinya Eight of Wands reverse, Queen of Pentacles upright, sama Three of Wands reverse.
Nah, jadi yang aku rasain di sini adalah mungkin kenapa kita bisa terbebas dari itu, kenapa kita bisa terbebas dari pola-pola yang ngebentuk jiwa kalian itu, dari pola pembentukan jiwa kalian di masa lalu itu. Mungkin karena ada sesuatu yang kayak tiba-tiba datang, entah itu bisa apa aja, bisa tiba-tiba ada orang baru yang datang ke hidup kalian, atau atau kalian menemukan sesuatu yang baru. Ini bisa aja kayak dari buku atau dari film, pokoknya sesuatu dalam kehidupan cinta yang bisa ngubah itu gitu loh. Kayak kalian bisa ngelihat dari itu orang lain, dari inspirasi orang lain, dari kehidupan cinta orang lain, atau bisa juga dari kehidupan cinta kalian sendiri. Pasangan kalian ngelakuin sesuatu yang tiba-tiba yang kalian langsung kayak oh iya gitu loh. Dan kalian jadi bisa kayak ngelihat dari sisi yang lain di hidup ini. Jadi nggak cuman dari pola pikir kalian selama ini yang kalau misalnya ini hasilnya bakalan ini, kalau misalnya ini gini. Kayak misalnya tadi kan kita udah ngebahas yang kayak kalau misalnya kalian diselingkuhin sama pacar kalian, atau kita ngeliat orang tua kita selingkuh misalnya, kalian jadi berpikir suatu saat di hubungan tuh pasti ada yang selingkuh. Nah kayak gitu, kita kan cuma ngeliat dari satu sisi ya, kita nggak ngeliat dari kemungkinan lain kalau orang ini mungkin bakalan setia, atau kalian mungkin bakalan setia gitu loh pada akhirnya. Nah kita jadi mungkin di September ini ada beberapa pencerahan yang bisa bikin kita ngeliat dari sisi itu juga. Dan kalian juga jadi bisa ngerasa aman sama diri kalian sendiri, kalian bisa kayak ngerasa aman sama diri kalian sendiri saat ini gitu loh. Kalian jadi kayak bisa ngeliat ya kayak mungkin selama ini kita terlalu terpaku sama pola pikir yang tadi, kalau misalnya selingkuh kalian jadi kayak ngantisipasi gitu loh. Jadi kayak mungkin kalian kalau di dalam satu hubungan kalian jadi ngantisipasi, oh ini bentar lagi si orang ini bakalan ini nih, oh ini bentar lagi si orang ini bakalan gak jujur sama aku, oh ini bentar lagi orang ini bakalan selingkuh dari aku. Nah, itu berhenti di sini dan kalian akan lebih ngerasa nyaman sama apa yang kalian punya saat ini. Kalian lebih nikmatin apa yang kalian punya saat ini. Soal orang lain, soal orang itu akan selingkuh atau apa, itu akan jadi nggak berarti lagi buat kalian, nggak akan ngeganggu kalian kayak dulu itu ngeganggu kalian. Gitu. Pokoknya ini kalian lebih kayak mungkin nggak langsung yang sadar gitu aja ya, tapi mungkin kayak kalian pelan-pelan jadi kayak lebih nikmatin kehidupan kalian saat ini, kehidupan asmara kalian sama orang yang kalian sayang itu, atau sama diri kalian sendiri. Mungkin kalian lebih bisa nikmatin itu sampai kalian lupa sama ketakutan itu, sampai itu ya hilang sendiri aja gitu loh, sampai si pola ini berhenti sendiri gitu. Nah ini dari kartu ini ada energi kayak energi pikiran kalian soal asmara kalian di bulan ini. Kalau ini energi perasaan kalian di asmara bulan ini. Jadi energi pikiran tuh berarti lebih kayak yang apa yang kalian pikirin dalam hubungan asmara ini. Kalau energi emosional tuh berarti lebih kayak yang apa yang kalian rasain dari kehidupan asmara kalian sekarang. Yang pikiran kalian kita dapat breathe dengan forest, hutan dengan bernafas. Nah, jadi pikiran kalian yang selama ini mumet itu, yang selalu mengantisipasi hal-hal buruk dalam satu hubungan, jadi bisa kayak seger lagi gitu loh. Jadi bisa kayak bernafas lagi, bisa kayak fresh aja gitu loh. Yang tadinya ini kayak hutan yang gelap, hutan yang apa ya namanya, yang banyak kayak misalnya pohon-pohon yang nutupin cahaya matahari yang gelap, yang kayak kita nggak tahu mau kemana, apa yang ada di depan kita. Kalian jadi kayak ya udah, kita nggak tahu apa yang ada di depan kita nafas sekarang. Yang penting adalah nafas kita sekarang, momen kita saat ini, sisanya udah tinggal dinikmatin aja. Apa yang bakalan terjadi ya terjadi. Pikiran kalian tuh lebih kayak gitu loh, lebih kayak lowong ya gitu. Jadi nggak terlalu banyak overthinking apa yang terjadi di masa depan, apa yang bakalan terjadi, tapi nikmatin saat ini. Pikiran kalian lebih fokus ke saat ini tuh. Ini yang soal perasaan kita lebih kayak compassion dengan love, cinta dengan pengertian ya, compassion. Aku nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Pokoknya ini kayak kasih sayang, lebih kayak kasih sayang. Kalian lebih kayak dengan pikiran kalian yang lowong itu, dengan pikiran kalian yang lebih damai. Jadi hati kalian pun juga bisa lebih kalian rasain. Mungkin kalau karena pikiran kalian terlalu penuh selama ini, terlalu penuh sama trauma-trauma yang ada di masa lalu,
hati kalian pun jadi nggak kalian izinin buat ngerasain lagi. Nah ini di saat ini kalian lebih kayak apa ya namanya, menyentuh hati kalian, kayak udah yuk nggak apa-apa kita rasain aja, apapun yang kita hadapin sekarang kita hadapin bareng-bareng. Nah gitu gitu loh ke hati kalian, apapun yang kita hadapin sekarang, misalnya kita pun nanti diselingkuhin lagi, atau misalnya itu ulang lagi, kita dibohongin lagi, atau misalnya orang ini nggak sayang itu sama kita, ya udah nggak apa-apa kita rasain bareng-bareng. Aku selalu ada untuk kamu, kayak gitu, lebih kayak gitu ke hati kalian, ke emosi kalian, lebih ke diri kalian sendiri gitu. Pokoknya kalian sekarang lagi kayak di September ini kayak ngerasain apapun yang ada, apapun yang kalian rasain saat ini, sisanya belakangan gitu. Jadi nggak ada lagi overthinking, nggak ada lagi nebak-nebak ini orang bakalan ngapain. Damai. Shung. Oke, terus ini ada Oracle Card Spirit Animal. Jadi mungkin ada kayak energi-energi dari hewan-hewan ini yang bisa kita embody, yang bisa kita terapin di dalam diri kita selama bulan ini dalam kehidupan asmara. Yang pertama itu Panther Spirit, Reclaim Your Power. Akui lagi kekuatanmu, kekuatan kalian. Terus ada Cow Spirit, The Miracles Are Endless. Keajaiban nggak punya batas, nggak punya akhir, keajaiban nggak akan berakhir, ya intinya itu. Terus ada Horse Spirit, Freedom is yours, kebebasan adalah milikmu. Nah ini nyambung sama yang ini tadi ya, jadi kalian kayak dibebasin dari kontrak jiwa itu, dari pelajaran-pelajaran masa lalu yang nggak sengaja nempel di dalam diri kalian itu. Terus yang terakhir kita dapat Frog Spirit, katak dengan clear out the clutter, bersihkan sisa-sisanya yang udah gak perlu lagi. Nah jadi ini tadi nyambung sama ini juga, apapun yang kalian rasain dari masa lalu itu, apapun yang kalian pelajarin dari masa lalu itu, kayak misalnya itu tadi keyakinan-keyakinan itu, kalian udah mulai bisa kayak ngikis itu satu-satu, dan itu bisa terus kalian embody. Kayak misalnya kodok kan, kalau misalnya kayak talesnya itu apa namanya, misalnya udah enggak itu, dia langsung kayak dibersihin lagi, dan dia tuh bisa kayak hidup di dua dunia kan. Jadi misalnya kalian hidup selama ini hidup di dunia yang satu nih sama keyakinan kalian yang tadi kita omongin, kalian jadi kayak udah bisa ngelihat ke keyakinan lain yang sebenarnya masih ada juga di dunia ini. Kayak gitu tadi, oh kalau ini tuh ternyata belum tentu ini ya, ternyata ini belum tentu ini ya, ternyata bisa juga ya gue hidup di air, kayak gitu. Kalian lebih bisa menyesuaikan di mana kalian berada. Kayak misalnya tadi kan kalian belajar mungkin dari ayah kalian yang selingkuh itu, atau dari ayah kalian yang suka bohong, kalian jadi belajar mungkin semua laki kayak bakalan kayak gitu. Tapi ternyata enggak, ternyata kayak nih orang ini bisa juga jujur loh, ternyata ini orang loyal loh, bisa juga gitu loh. Jadi maksudnya kalian jadi ngelihat ada kehidupan lain, ada tipe orang lain yang bisa kalian sentuh juga, tipe orang lain yang ada di sekitar kalian juga bisa ngelihat itu karakter orang lain, dan kalian bisa menyesuaikan sama si orang yang kalian sayang ini. Dan kalian juga nggak yang pakai keyakinan kalian soal orang-orang yang udah nyakitin kalian itu ke pasangan kalian yang sekarang gitu misalnya gitu. Terus udah gitu juga di sapi di energi sapi ini kan, sapi kayak segala hal di tubuhnya itu kan dipakai ya. Kayak misalnya susunya diminum, terus seluruh dagingnya dimakan, tulang-tulangnya pun ada yang suka, sumsumnya. Terus ya itu pokoknya intinya seluruh badan dia tuh pada akhirnya kepakai buat manusia gitu loh. Semua badan dia tuh bermanfaat, seluruh tubuh dia tuh bermanfaat. Nah sama apapun yang kalian udah alamin, apapun yang udah kalian alamin itu bagian dari diri kalian, dan itu semua tuh ada gunanya buat kayak misalnya kalian belajar ini, kalian belajar itu, sekarang waktunya kalian meraup pelajaran itu gitu. Dan gak ada yang perlu disesalin, karena itu semua pada akhirnya mengajarkan kalian sesuatu. Terus ya udah intinya gitu aja, sisanya udah kita. Oh ya, terus dari Panther ini juga yang aku dapat adalah dari kegelapan ini. Panther kan
dia gelap dan dia hidup di dunia yang gelap, kayak di malam hari gitu. Dia kan bangunnya di malam hari, binatang malam gitu. Nah, mungkin selama ini kalian juga selama ini kalian jadi mungkin selama ini kalian terjebak di kegelapan. Maksudnya kayak yang tadi udah kita omongin itu, sesuatu yang kayak ngikat jiwa kalian, ngikat pikiran kalian cuma di satu sisi gitu. Tapi mungkin kalian jadi kayak bisa dari kegelapan itu bukan cuman bikin kalian bikin kalian kayak takut, bikin kalian jadi takut untuk ngadepin hal-hal yang belum terjadi kayak gitu. Tapi itu bisa juga kalian jadiin power kalian. Itu bisa jadiin kayak, oh gue pernah kayak gini, gue tahu kalau gini. Intinya kayak orang yang gak jujur tuh kayak gini. Pokoknya selalu ada pelajaran yang bisa kalian ambil dari situ gitu. Dan bisa misalnya kayak dari yang tadi ke gak jujuran itu, kita jadi tahu orang yang gak jujur tuh kayak gini. Jadi bisa relate gitu loh sama orang yang gak jujur. Kenapa orang itu gak jujur, apa segala macam gitu. Kita jadi tahu. Pada akhirnya selalu ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kegelapan apapun yang di dalam hidup kita, yang bisa kita jadiin kekuatan itu gitu. Nah terus ini ada kayak energi yang future outcome. Jadi ke masa depannya lagi dari energi ini lanjutannya bakalan kayak gimana gitu intinya. Yang pertama kita dapat New Moon in Taurus, prosperity lies ahead. Terus ada the end of tough cycle approaches, full moon in Capricorn. Nah ini sama kayak yang tadi juga. Bentar ya, berantakan. Terus yang ketiga adalah, bentar ini aku taruh sini aja deh, keluar dari layar. Sebenarnya nggak penting sih, tapi kok kayak aku perfectionist. Nah yang ketiga adalah full moon in Pisces, balance spirituality and practicality. Seimbangin praktis ya, seimbangin keadaan spiritual kalian sama practical. Nah dari oracle card ini yang pertama mau aku point out adalah, karena ini dua kartu dari 3 kartu adalah full moon adalah full moon. Jadi full moon itu energinya lebih kayak akhir dari satu cycle yang udah complete, yang udah abis gitu, satu chapter yang udah selesai dari diri kalian. Nah itu yang dari tadi kita bahas juga. Jadi outcome dari energi ini lebih ke kalian keluar dari satu siklus ini dan pada akhirnya mau mulai ke siklus baru. Terus yang kedua adalah, di sini kan ada 2 hewan yang bertanduk ya. Yang pertama itu dari Taurus, itu apa ya, banteng gitu atau kerbau, aku lupa, pokoknya hewan bertanduk itu. Terus di sini juga ada kambing gunung. Tanduk itu kan tanda kekuatan kan. Maksudnya kayak hewan yang punya tanduk kayak lebih intinya dia menonjolkan tanduknya itu untuk menonjolkan kekuatannya yang dia punya. Nah jadi dari rasa sakit hati yang kalian punya itu, dari segala apa yang udah diajarin ke diri kalian itu secara nggak sengaja, itu pada akhirnya kalian jadiin itu kekuatan. Segala sesuatu yang tajam itu buat kalian tadinya, itu kalian itu pakai di kepala kalian dan kalian jadiin itu simbol kekuatan buat ngadapin apa yang ada di depan kalian. Tapi di sisi lain kalian juga ini ada ikan Pisces itu simbolnya ikan, lebih kayak kelembutan, kayak compassion tadi itu yang udah kita dapat juga, kayak mengalir aja sama roda kehidupan. Jadi simbolnya Pisces itu kan 2 ikan yang kayak berputar di satu di satu aliran gitu. Nah jadi kalian lebih kayak ngalir aja apa yang ada di dalam hidup kalian, itu yang kalian rasain, itu yang kalian alamin saat ini. Jadi kayak apapun yang ada di hidup kalian itu udah lewat. Sekarang kita mulai hal baru lagi, kita berenang di kolam yang baru, kita mulai hubungan yang baru lagi sama orang yang baru, yang gak sama yang sebelumnya. Ya itu intinya, kita jadi orang yang baru yang gak takut sama rasa sakit itu.
Terus ini, jadi di sini ada kayak pesan dari alam semesta mungkin di dalam kehidupan asmara kita bulan depan. Kita dapat comfort dari Archangel Azrael. Aku ada bersamamu di kapanpun kau merasa butuh untuk membantu hatimu untuk sembuh. Nah, ini persis lagi. Jadi kalau kalian ngerasa sendiri, kalau kalian ngerasa kayak cuman kalian yang ngerasain ini, kalian gak bisa cerita ini ke orang lain mungkin, atau gak ada orang lain yang ada di sekitar kalian, atau pasangan kalian gak bisa ngerti rasa sakit hati yang kalian alamin, kayak gitu-gitu, tenang aja, kalian gak pernah sendiri. Kalian tinggal pejemin mata, tutup mata kalian, berdoa ke manapun kepercayaan kalian ini. Kalian bisa berdoa ke malaikat ini, malaikat Azrael ini, atau bisa juga ke entity apapun yang kalian sembah. Kalian berdoa dan kalian gak akan ngerasa sendirian. Kalian benar-benar benar-benar taruh seluruh jiwa kalian di doa itu, di semua curhatan kalian itu, dan kalian gak akan ngerasa sendirian, aku jamin itu. Atau seenggaknya kalau misalnya itu kalian juga bisa kayak tulis sendiri, terus kalian dengerin itu, kalian baca itu lagi buat diri kalian sendiri lagi. Itu juga kalau buat aku pribadi sih itu juga membantu, mungkin bisa dicoba juga. Pokoknya intinya kalian be the comfort of yourself. Jadi bikin kenyamanan sama diri kalian sendiri. Kalian gak akan pernah sendirian. Di sekitar kita tuh banyak energi yang gak bisa kita lihat dan cuma bisa kita rasain kalau kita tenangin diri kita sendiri gitu. Dalam penyembuhan itu gak gampang, tapi kalian juga gak pernah sendiri, dan kalian punya kekuatan untuk bebas dari rasa sakit itu gitu. Oke, segini aja yang bisa aku omongin. Gini aja yang bisa aku ceritain ya gitulah. Jadi segini aja reading yang bisa aku omongin ke file ini. Maaf kalau misalnya ini kurang jelas, jambot apa segala macam. Kalau ini nggak sesuai sama yang kalian mau, ingat kalian selalu punya power buat ngubah ini. Oke, makasih banget buat yang udah nonton sampai titik ini. Kalau misalnya kalian suka, bisa di like, bisa di subscribe video aku. Dan kalau misalnya kalian butuh cerita-cerita, DM aku di Instagram tuh selalu terbuka. Aku siap temenan kapanpun. Terus apa lagi ya? Oh ya, Instagram aku link di description box. Udah gitu aja kayaknya ya. Makasih banget udah mau nonton sampai sekarang. Dadah, see you in the next reading. Good luck selalu di hidup kalian. Halo Pak Lompat. Sebelum mulai ke readingnya, aku mau bilang sekali lagi kalau energi ini nggak mutlak. Jadi ini sifatnya cuma prediksi dari energi yang ada saat ini. Dan energi kita kan bisa aja berubah kapanpun. Dan kita misal kita nggak suka sama hasil reading kali ini, kita punya power untuk ngubah itu. Kita bisa ganti energi kita. Ya pokoknya intinya energi kita ada di tangan kita gitu ya. Terus oke, kita mulai aja ke readingnya. Oh iya, dan selain itu kan juga ada banyak faktor-faktor yang kita nggak bisa kendaliin juga. Jadi anggap ini cuman prediksi dan bimbingan apa yang akan kalian hadapin dan apa yang akan gimana cara yang ideal untuk menghadapinya. Itu aja. Dan jangan anggap ini patokan apa yang bakalan terjadi, tok gitu doang ya. Oke. Kita mulai. Ini energi overallnya, main theme-nya, tema utama dari kehidupan asmara kalian di bulan September ini. Inner Temple, Devotion, Tune into the portal of your heart. Devosi itu apa ya? Kayak mengabdikan seluruh diri kita gitu, intinya mengabdikan seluruh diri kita. Tune in ke hati kalian, intinya itu, ke pintu masuk ke hati kalian. Jadi yang aku rasain dari asmara kalian di bulan depan adalah kalian tuh lebih banyak kayak dengerin hati kalian, lebih banyak kenalan sama diri kalian lewat hati kalian, lebih banyak kayak ngerasain. Jadi intinya asmara kalian tuh lebih ke cinta sama diri kalian sendiri. Itu yang paling besar, energi yang paling besar yang ada di kartu ini gitu.
Ya intinya adalah kalian tuh lebih banyak kayak kenalan sama hati kalian, kayak bersentuhan sama hati kalian. Apa yang lagi kalian rasain saat ini, apa yang kalian rasain sebelum-sebelumnya di dalam hidup ini, apa yang kalian rasain, kayak gitu-gitu. Sejujur-jujurnya kalian ngelihat ke dalam hati kalian, apa yang kalian mau di dalam hidup ini, apa yang kalian mau di dalam hubungan kalian, kayak gitu. Terus kalian juga lebih kayak nerima apapun yang hati kalian rasain itu. Jadi kayak no judgment, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah dari apa yang kalian pengen itu. Pokoknya itu yang hati kalian omongin ke kalian, dan itu juga ya kalian belajar untuk cintai di bulan ini gitu. Sini juga ada kayak event-event yang mungkin bakalan terjadi di bulan ini yang berhubungan sama kehidupan asmara kalian. Yang pertama itu Eight of Cups. Terus yang kedua itu Six of Pentacles. Yang ketiga Ace of Wands. Nah, ini balik lagi. Kalian lihat di hati kalian apa yang masih sesuai sama diri kalian, apa yang udah enggak, apa yang kalian punya yang udah enggak sesuai sama diri kalian. Dan kalian tuh lebih banyak yang kayak bukan pergi sih, kayak ngasingin diri, kasarnya ngasingin diri. Pokoknya intinya kalian lebih banyak enjoy waktu sendiri, pergi dari orang-orang yang ada di sekitar kalian. Kalian lebih banyak ngasih waktu kalian buat diri kalian sendiri dulu, buat hati kalian buat nyari tahu apa yang kalian mau di dalam kehidupan asmara kalian, apa yang kalian mau di kehidupan umum kalian berikutnya. Pokoknya kalian lebih banyak kayak mencintai diri sendiri, lebih banyak kayak memahami hati sendiri. Iya, dan lebih banyak ngasih waktu buat diri kalian sendiri, sampai pada akhirnya kalian tahu nih hati kalian maunya apa. Terus muncul kayak keinginan untuk melakukan sesuatu, terpanggil untuk melakukan sesuatu, untuk kayak misalnya pergi ke klub gitu misalnya, kalau emang kalian udah cukup umur ya, atau kalian pergi kayak senang-senang kemana, atau senang-senang ngelakuin sesuatu yang baru gitu, buat mencintai diri kalian sendiri, buat kayak yuk hati maunya apa, yuk hati maunya apa, yuk kita lakuin aja gitu, kayak gitu. Terus nanti passion kalian itu akan muncul sendiri. Misalnya pun nanti kalian akan kepikiran buat ngejalanin hubungan sama orang lain, kalian tahu kalian itu kayak gimana, kalian tahu kalian maunya apa, dan passion itu akan muncul sendiri dari dalam diri kalian karena udah kalian bangun di ini di bulan ini. Nah terus ini kayak ada energi dari pikiran kalian, ini energi dari perasaan kalian. Jadi yang ini tuh lebih kayak pikiran kalian terhadap keadaan romance nih, keadaan percintaan kalian di bulan ini. Kalau ini apa yang kalian rasain soal keadaan percintaan kalian ini. Terus kalau yang pikiran, kalian dapat rainbow dengan blessing. Jadi dengan kalian lebih mencintai diri kalian sendiri, kalian lebih bisa ngelihat diri kalian sebagai berkah yang dikasih ke diri kalian. Kalian lebih bisa ngelihat, bisa paham bener sama masing-masing warna yang ada di diri kalian. Kalian lebih bisa mencintai itu, menerima itu, dan kalian nganggap segala sesuatunya itu indah aja buat dilihat gitu. Itu pikiran kalian. Terus untuk apa yang kalian rasain, kita dapat mountain dengan strength, gunung dengan kekuatan. Bentar ya. Oke, lanjut ya. Jadi soal perasaan kita tadi dapat gunung dengan kekuatan. Nah, jadi yang kalian rasain adalah dengan kalian in touch, benar-benar bersentuhan dengan hati kalian, dengan kalian nyentuh hati kalian itu, kalian kenal hati kalian, itu nambah perasaan kalau kalian tuh kuat. Maksudnya memperkuat perasaan apapun, karena gini, karena apapun itu kalian gak berusaha, apapun itu yang kalian rasain, apapun itu yang kalian rasain di dalam hati kalian gak ngerasa itu kayak, enggak, itu nggak boleh ngerasain itu. Jadi hati kalian pun juga nggak ngerasa kayak dikekep gitu di dalam tubuh kalian. Hati kalian pun jadi nggak ngerasa kayak, aku nggak boleh ngerasain apa-apa nih, aku nggak boleh ngerasain apa-apa nih. Tapi karena itu kalian kalian benar-benar rasain, jadi itu perlahan-lahan jadi tumbuh jadi satu kekuatan diri kalian sendiri. Jadi kalau orang kan biasa bilang emosi itu bukan kelemahan, tapi itu bisa jadi kekuatan. Itu kata-kata itu benar-benar persis banget buat diri kalian. Jadi apapun yang kalian rasain itu saat ini, kalian nganggap itu sebagai kekuatan.
kalian. Mungkin juga ini juga bisa jadi kayak kenapa kalian nganggap itu kekuatan, mungkin bisa juga kalian jadi inspirasi buat berkarya apapun itu. Kayak ternyata si perasaan-perasaan kalian ini bisa membantu orang-orang lain yang ada di sekitar kalian. Mungkin kalian bisa lebih relate ke orang-orang yang bermasalah atau gimana juga. Nah gitu intinya. Nah terus ini ada kayak energi-energi dari spirit animal yang mungkin bisa kita embody selama, bisa kita terapin di dalam diri kita selama bulan September ini dalam hal asmara. Jadi asmaranya kalau kalian lebih ke diri kalian sendiri ya sebenarnya. Ya itulah. Yang pertama itu kita dapat Panther Spirit dengan Reclaim Your Power. Apa sih namanya? Akuin lagi kekuatan kalian. Terus Seahorse Spirit, kuda laut, tunggu dan lihat apa yang bakal terungkap. Terus dapat Nightingale Spirit, Love is all around, cinta ada di mana-mana. Yang terakhir ada White Raven Spirit, Trust in the Magic, percaya aja sama keajaiban yang ada di dalam diri kalian. Nah, dimulai dari White Raven ini ya. Jadi kan gini, secara normal di society kita itu dianggap orang yang hebat itu yang punya pacar, ya kan? Ini bisa kita akuin kan, dianggap ini anggapan publik kalau orang yang hebat itu yang udah punya pacar, yang udah mapan, udah punya hubungan. Nah tapi kalian tuh ngerasa itu beda, kalian tuh nggak kayak gitu loh. Kalian ngerasa hebat kalau kalian tuh ngerasa puas sama diri kalian sendiri, walaupun kalian berbeda dari anggapan yang disetujuin sama society itu. Nah kalian tuh bangga sama diri kalian sendiri, dan energi itu perlu dipertahankan di dalam diri kalian kayak si White Raven ini. Terus dengan kalian itu pun kalian juga bukannya kayak yang kekurangan cinta atau apa, tapi dengan kalian in touch sama emosi kalian sama hati kalian, gimana kalian ngerasain, kalian juga ngerasain berbagai macam cinta yang ada di sekitar kalian, dari diri kalian sendiri, dari orang-orang di sekitar kalian. Dan pada akhirnya itu juga akan ngebawa kalian ke hubungan. Karena misalnya gini, kalau kalian udah memancarkan cinta di dalam diri kalian terhadap diri kalian sendiri, hubungan yang bakalan kalian tarik ke dalam hidup kalian itu juga bakalan yang penuh cinta terhadap diri kalian sendiri itu. Dan juga kalian juga menarik orang yang juga merasakan yang sama dirinya sendiri kayak gitu. Jadi pada akhirnya cinta yang melimpah itu justru buat kalian gitu. Dan nih, si kuda laut ini bilang kayak tunggu aja terus lihat apa yang terjadi. Ini yang tadi itu, pada akhirnya cinta akan buat kalian. Kuda laut juga itunya pelan-pelan, dia juga kayak nikmatin setiap langkahnya, dan dia nggak apa-apa aja pelan-pelan, dia ngerasa kayak tetap jalan dengan bangganya, berenang dengan bangganya gitu kan di dalam laut. Nah gitu. Nah terus dengan si reclaim your power, dengan kalian in touch sama hati kalian sendiri pun, ini yang tadi itu yang kalian rasain adalah kalian punya kekuatan kalian itu, dan kekuatan kalian itu ya di tangan kalian, bukannya tergantung sama orang lain, tergantung sama hubungan kalian, enggak gitu. Tapi yang kalian rasain dan perlu kalian terapin lagi di dalam kehidupan kalian ini, apapun itu, kekuatan itu ada di tangan kalian. Terus ini ada kayak future outcome, jadi kayak dari energi-energi ini kelanjutannya bakalan gimana lagi gitu. Jadi intinya lanjutannya dari prediksi bulan September ini. Yang pertama adalah don't let past hold you back, dari South Node, jangan biarkan masa lalu menahan kalian. Terus yang kedua, new moon in Cancer, you and your loved ones are safe, kalian dan orang-orang yang kalian cintai, segala sesuatu hal yang kalian cintai aman. Terus yang ketiga adalah mutable moon, nothing is yet set in stone, nggak ada yang pasti di dunia ini, nggak ada yang pasti saat ini, ya intinya itu. Nah jadi kita semua tahu pasti ada sesuatu di masa lalu kita yang pada akhirnya menyakiti kita. Dan dengan energi kalian yang kalian izinin, energi kalian dimana kalian ngizinin hati kalian buat ngerasain itu, kayak energi si Cancer ini. Jadi Cancer tuh kan energinya yang lemah lembut, yang apa sih namanya, intuitif, yang compassionate, yang kayak
nggak apa-apa kalian rasain apa aja, keluarin itu energi bulan gitu loh. Jadi apapun yang kalian sebenarnya kalian nggak lihat, yang tadinya kalian mau tutupin, kalian keluarin itu aja, rasain itu aja, nggak apa-apa kayak gitu energinya. Dan dengan itu kalian juga nggak ngebiarin, pada akhirnya kalian juga nggak akan ngebiarin apapun itu yang kalian alami di masa lalu itu mempengaruhi apa yang kalian yakini di kehidupan yang sekarang gitu. Jadi dari energi-energi ini, hasil yang bisa kita dapat adalah apapun itu nggak ada yang pasti. Jadi kalian lebih kayak nikmatin aja apa yang aku rasain sekarang, nikmatin aja apa yang kita rasain sekarang. Nanti untuk kelanjutannya akan itu juga apa namanya apa sih namanya, akan berputar seiring berjalannya waktu juga, akan terungkap seiring berjalannya waktu, maaf. Nah, jadi yang aku lihat juga adalah dengan kalian lebih lembut dari sama diri kalian sendiri itu, sama hati kalian sendiri itu, kalian nggak apa sih namanya, kalian juga sekalian menyembuhkan diri kalian dari luka-luka masa lalu itu. Karena kalian akuin, maka luka-luka itu juga sembuh dengan sendiri. Sebenarnya nggak mungkin luka-luka masa lalu itu sembuh 100% ya, kita juga tahu itu, tapi perlahan-lahan itu udah nggak mempengaruhi hidup kalian lagi gitu loh. Itu dari energi sekarang itu yang bakalan ada di hidup kalian selanjutnya. Nah terus kita dapat kayak ini tuh lebih kayak saran dari alam semesta buat kita. Kita dapat creative writing, penulisan kreatif dari Archangel Gabriel, buat waktu untuk menulis pikiran-pikiran kalian di dalam sebuah jurnal atau buku. Nah jadi lebih kayak kalian kan udah kayak in touch sama pikiran-pikiran kalian ya. Jadi apa yang bisa kita lakuin untuk melakukan itu, coba mungkin ditulis apa yang kalian rasain, apa yang kalian pikirin saat ini, semua yang nggak usah mikir kalau itu tulisannya bakalan bagus atau enggak. Karena gini, contohnya kita ngelihat sesuatu, kita ngelihat kayak cowok K-pop yang buat yang suka K-pop pasti paham. Kita ngeliat cowok K-pop lebih bagus, dia bakalan lebih bagus dia pakai make up atau enggak. Pasti kan lebih seneng kalau ngelihat yang benar-benar alami, yang nggak pakai make up, yang benar-benar raw gitu loh. Maksudnya yang pasti bakalan lebih bagus kalau dia nunjukin kepribadian dia yang sebenarnya dibandingin dia ngikutin persona yang diharusin sama si perusahaannya itu. Nah sama kayak kalian, apa yang kalian tulis, apa yang kalian rasain itu kalian tuangin semuanya, nggak usah peduliin bagus atau enggak. Karena pada akhirnya kalian akan lebih nemuin keindahannya kalau kalian benar-benar raw gitu loh, benar-benar yang mentah-mentah gitu. Ya itulah intinya, yang benar-benar langsung dari hati kalian sendiri. Karena itu juga bisa pada akhirnya bisa mengungkapin perasaan itu di dalam tulisan-tulisan itu. Dan kalian juga dengan kalian nulis itu, dengan kalian nuang itu ke tulisan terus kalian baca lagi, itu juga bisa kayak buat sarana kalian lebih memahami diri kalian sendiri. Itu yang kayak kalian lakuin selama bulan ini itu. Oke, gitu aja yang mau aku sampein. Gue minta maaf kalau misalnya banyak yang kurang jelas atau nggak sesuai sama yang kalian harapin. Ingat, kalian selalu punya kekuatan untuk mengubah ini semua. Terus makasih banget yang udah nonton sampai saat ini. Kalau emang ini kalian rasa ngebantu atau cocok sama kalian, bisa tolong di like videonya, di subscribe channel aku, share ke teman-teman kalian yang kalian rasa butuh. Terus kalau misalnya kalian mau curhat atau mau konsultasi atau apapun itu, DM aku di Instagram selalu terbuka. Linknya aku taruh di description box, bisa di follow juga. Di situ juga aku suka ngasih pick a card singkat gitu, sama informasi-informasi soal spiritual atau tarot gitu-gitu buat nambah pengetahuan bisa. Oke, makasih banget udah dengerin. Good luck di hidup kalian. See you in the next reading.